Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap tiba waktu salat, kita akan mendengar azan dikumandangkan begitu lantangnya, begitu merdunya suara azan dikumandangkan di setiap masjid, musalla, di seluruh penjuru negeri Islam. Kita dapat mendengar azan dikumandangkan. Dengan azan kita dapat mengingat waktu salat. Dengan azan membuat kita bisa untuk salat tepat waktu. Dan tanpa azan mungkin kita banyak yang lalai atau terlupakan untuk salat 5 waktu. Begitu besar jasa seorang muadzin yang mengingatkan kita tentang salat 5 waktu. Sahabatku sekalian, kita kembali ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Tatkala kaum muslimin saat itu telah berkembang pesat, umat Islam mulai berkembang pesat. Saat itu mulai kesulitan untuk memanggil sahabat-sahabat untuk sholat 5 waktu. Sehingga beberapa sahabat yang sibuk di kebun dan lain sebagainya lupa dan terluput dari sholat berjamaah. Hal itu membuat mereka sedih. Akhirnya sahabat-sahabat tersebut bermusyawarah di masjid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi untuk mengusulkan bagaimana cara mengumpulkan umat Islam, mengumpulkan sahabat-sahabat Nabi guna sholat secara berjamaah. Satu persatu sahabat mengeluarkan usulannya. Ada yang mengusulkan untuk dibunyikan lonceng. Namun sahabat yang lain tidak setuju karena itu sama dengan cara orang Nasrani. Ada yang mengusulkan untuk dibuat api, dibuat asap. Sahabat yang lain tidak setuju karena itu sama dengan cara orang Majusi penyembah api. Dan ada lagi yang mengusulkan menggunakan trompet. Sahabat yang lain juga tidak setuju karena itu serupa dengan cara orang Yahudi. Sehingga pada saat musyawarah itu tidak ditemukan solusi yang tepat. Akhirnya seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbah al-Ansari, beliau bercerita, pada malam itu aku tidur seakan-akan tidur antara tidur dan bangun. Tiba-tiba datang seorang malaikat turun dari langit yang menggunakan baju hijau sambil di tangannya membawa lonceng. Kemudian aku berkata kepada malaikat tersebut, "Wahai hamba Allah, maukah kau jual lonceng itu kepadaku?" Lantas malaikat tadi bertanya, "Buat apa?" Aku menjawab, "Kugunakan untuk masjid Nabi Muhammad SAW. Nanti kupukul di masjid Nabi Muhammad atau kubunyikan di masjid Nabi Muhammad SAW." Lalu malaikat lagi lantas menjawab, "Maukah engkau kuajarkan cara yang lebih baik dari memukul lonceng?" Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbah menjawab, "Tentu." Kemudian dia menghadap kiblat. Kemudian malaikat tersebut mengajarkan lafal azan yang seperti yang kita dengar pada saat ini. Setelah azan dia berhenti sejenak. Kemudian malaikat tersebut qomat, seperti qomat yang kita dengar pada saat ini. Setelah selesai malaikat tersebut qomat, langsung Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbah terbangun dari tidurnya. Lantas beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW subuh itu juga. Masih dini hari beliau mendatangi Nabi. Langsung dia menceritakan mimpinya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Apa respon Rasulullah? Kata Nabi, "Ru'ya haqqun wa ru'yan sidqun." Ini adalah mimpi yang benar, ini adalah mimpi yang hak. Panggil Bilal.
panggil Bilal, ajarkan ini kepada Bilal, karena suara Bilal lebih kuat dari suaramu wahai Abdullah bin Zaid, kata Rasulullah. Namun Abdullah bin Zaid meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku azan, mengumandangkan azan ini pertama kali, sekali aja ya Rasulullah, izinkan aku. Rasulullah mengizinkan, kemudian azanlah Abdullah bin Zaid dengan suaranya yang mungkin tidak terlalu lantang dengan seadanya. Dia azan sama persis dengan apa yang diajarkan oleh malaikat tadi. Saat dia azan, Sayyidina Umar datang terbirit-birit sambil masih membawa selimutnya, menyeret selimutnya, ridanya, selendangnya, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, demi Allah, aku pun bermimpi sama dengan mimpi Abdullah bin Zaid ini. Tidak berapa lama datang lagi sahabat yang lain, kurang lebih 10 sahabat lebih, menceritakan bahwa mereka didatangi oleh malaikat dan diajarkan azan sama persis seperti yang dilantunkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdurrahman tersebut. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Abdullah bin Zaid bin Abdurrahman azan pertama kali, kemudian tugas untuk azan diserahkan kepada sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Kenapa dipilih Bilal? Karena Bilal memiliki suara yang lebih lantang, lebih kuat. Nabi memilih dia supaya suara Bilal itu dapat menembus pelosok-pelosok pohon kurma, dapat menembus rumah-rumah sahabat di sekitar situ karena suaranya begitu kuat. Sahabat, beginilah cerita bagaimana asal muasal azan yang ditulis oleh Imam Al-Haramain, Imam Juwaini, dalam kitab beliau Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, dan ini juga terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud. Beginilah asal muasal azan yang pada saat ini kekal. Azan tersebut sampai ribuan tahun berkumandang sampai ke penjuru negeri Islam, dan di setiap sholat 5 waktu tiba kita dapat mendengarkan begitu indahnya lantunan azan ini. Dan ini adalah syiar Islam yang perlu kita jaga, dan semoga sahabat-sahabat yang berjuang, termasuk sahabat Abdullah bin Zaid, termasuk sahabat Bilal bin Rabah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat beliau-beliaulah lantunan azan tersebut dapat kita dengar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati baginda Nabi besar Muhammad, selalu memberikan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita sepanjang masa. Sahabat, sekian. Jadi yang pertama kali mendapat tuntunan azan dari malaikat langsung adalah Abdullah bin Zaid. Kemudian perintah azan tersebut diserahkan, atau tugas untuk azan diserahkan kepada sahabat Bilal bin Rabah. Demikian, semoga bermanfaat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba